Untuk 2023 yang lalu, kita masih menggunakan rumusan yang sama, namun penerimanya ditambah, yaitu gapok, gaji pokok, tunjangan melekat, tunjangan jabatan dan umum, dan 50% tunkin, tunjangan kinerja. Namun kita juga memberikan kepada pekerja, yaitu guru yang bukan ASN ya dalam hal ini, atau ASND, dan TPD dalam hal ini tunjangan profesi guru diberikan tunjangan profesi D itu apa ya Pak? Dosen, dan lupa kalau saya pernah dosen, dan tunjangan profesor itu diberikan di 2023. Sehingga ini menggambarkan bahwa APBN yang sudah mulai membaik, kemudian juga mengembalikan fungsi, termasuk dalam hal ini mekanisme untuk pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan. Nah, untuk tahun 2024 ini saya akan memberikan kesempatan kepada Pak Menpan RB untuk menyampaikan mengenai nanti komponen-komponen yang akan diberikan, dan nanti saya akan teruskan lagi mengenai kapan waktu pemberiannya. Sebetulnya sudah sering saya sampaikan, yaitu THR akan dibayarkan paling cepat 10 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Jadi apabila belum dibayarkan, dapat dibayarkan setelah Hari Raya Idul Fitri. Untuk beberapa daerah memang mungkin karena bukan Hari Raya Idul Fitri, dia bisa dibayarkan sesudahnya. Sedangkan untuk gaji ke-13 akan dibayarkan pada bulan Juni 2024, dan apabila belum selesai pada Juni juga bisa dibayarkan sesudah Juni. Pak Menpan mungkin bisa menyampaikan komponen mengenai THR dan gaji ke-13 sesuai dengan peraturan pemerintah yang sudah diterbitkan oleh Bapak Presiden. Monggo Pak. Baik, maturun Bu Menteri Keuangan, Pak Mendagri, dan para sekjen. Ada kiriman pantun buat Bu Menteri ini. Wah. Pergi ke kebun melihat badak, Cakep. diberi minum pakai ember, Cakep. tidur malam sudah tidak nyenyak lantaran menunggu pengumuman THR. Dan hari ini Bu Menteri mengumumkan, saya kira ini sudah nanti teman-teman bisa ada kepastian, bisa tidurnya. Cuman ada pertanyaan, siapa saja yang dapat THR ini? Apakah honorer dapat? Ini banyak pertanyaan. Tadi Bu Menteri telah memberikan pengantar cukup lengkap, dan ini telah dituangkan di dalam peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2024 dan telah ditandatangani oleh Bapak Presiden. Atas dorongan Ibu Menteri Keuangan, ini lebih cepat saya kira perpesnya, dan kemarin kita tanda tangan tidak lagi di kantor masing-masing, tapi kita tanda tangan di Sesnek, sehingga ini bisa kita terima hari ini. Nah, siapa saja penerima THR dan gaji ke-13 tahun 2024? Satu adalah PNS dan calon PNS. Yang kedua adalah P3K, jadi honorer yang sudah diangkat P3K, mereka berhak menerima. Prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, wakil menteri, staf khusus lingkungan KL, Dewan Pengawas KPK, pimpinan dan anggota DPRD, hakim ad hoc, pimpinan, anggota, dan pegawai non-aparatur sipil negara LNS. Bapak sekalian kami hormati, komponen apa saja yang akan mereka terima bagi pegawai ASN dan bagi pensiunan. Pertama, untuk bagi pegawai ASN, pertama adalah gaji pokok, mereka terima. Yang kedua adalah tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, kemudian 100% tunjangan kinerja bagi ASN di KL pemerintah pusat, setinggi-tingginya 100% tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi ASN di instansi daerah, tentu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Tadi Pak Mendagri sudah menyampaikan di sebelum rapat ini. Yang berikutnya adalah untuk bagi pensiunan, penerima pensiun dan penerima tunjangan. Pertama adalah komponennya adalah pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, kemudian juga tambahan penghasilan pensiun. Kemudian bagi guru dan dosen, terdapat tunjangan profesi guru dan tunjangan profesi dosen sebesar 100%. Kami kira ini untuk melengkapi, yang lain tadi telah disampaikan oleh Bu Menteri Keuangan. Terima kasih. Terima kasih Pak Menpan RB. Adalah komponen pemberian THR dan gaji ke-13 ya. Komponen yang akan diberikan adalah gaji pokok, tunjangan jabatan/umum,
tunjangan yang melekat pada gaji pokok itu adalah tunjangan keluarga dan tunjangan pangan. Kemudian 100% tunjangan kinerja untuk ASN pusat atau dengan nama lain kalau untuk ASN daerah. Tadi yang disampaikan oleh Pak Mendagri dan Pak Menpan. Dan 100% untuk tunjangan profesi guru atau tunjangan profesi dosen, tunjangan kehormatan profesor, dan tambahan penghasilan guru, tamsil guru. Nah, komponen untuk pensiun dalam hal ini atau penerima pensiun untuk THR dan gaji ke-13 adalah pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan. Untuk kami sampaikan pada teman-teman media ya, ini karena sudah ada kenaikan gaji 8%, ini berarti THR-nya ya naik juga 8% karena sudah menggunakan kenaikan untuk pensiun naik 12%, juga sudah naik 12%. Tadi telah disampaikan bahwa pembayaran dari THR dan gaji ke-13 sesuai yang disampaikan oleh Pak Mendagri adalah paling cepat ya, bukan paling lambat ya, paling cepat itu adalah 10 hari kerja sebelum hari raya. Hari kerja ya, jadi Sabtu Minggu nggak masuk, dihitung nanti kalau kita ngelewatin Sabtu Minggu. Jadi 10 hari kerja sebelum hari raya Idul Fitri. Tadi telah ditekankan lagi oleh Pak Mendagri, kalau belum dibayarkan dapat dibayarkan setelah hari raya Idul Fitri. Jadi jangan sampai kalau sudah hari raya terus gosong atau hangus, enggak juga. Tapi dia tetap haknya diberikan. Untuk gaji ke-13 dibayarkan pada bulan Juni 2024, dan kalau belum dibayarkan pada Juni dapat dibayarkan sesudah bulan Juni. Nah, ketentuannya ini ya, THR dan G13, gaji ke-13 itu adalah menggunakan komponen penghasilan pada bulan Maret di 2024. Kalau untuk gaji ke-13, komponen penghasilannya adalah yang diterima bulan Mei. Jadi pamannya ada yang mereka naik pangkat pada bulan Maret dan pada bulan Maret mereka sudah naik tinggi, ya di situ yang dia mengikuti gaji yang terakhir pada bulan Maret. Untuk THR, untuk gaji ke-13, apa yang diterima bulan Mei itulah yang juga akan diterima sebagai gaji ke-13. Untuk THR gaji ke-13 ini tidak kena potongan iuran, dan untuk PPh-nya ditanggung pemerintah dalam hal ini. Nah, sekarang dari sisi anggarannya, karena tadi sudah ada juga kenaikan halaman 6, ini untuk memberikan perbandingan tahun lalu, karena hanya 50% tukin termasuk TPG dan TP dosen dan tamsil guru. Total untuk THR tahun lalu itu untuk aparatur negara 11,7 triliun, gaji pokok itu 7,9, tunjangan kinerja ASN pusat itu 3,3 karena hanya 50%-nya, dan pensiunan 9,8 triliun. Sehingga total dari APBN adalah 21,4 triliun rupiah. Sedangkan untuk daerah, aparatur daerah, tadi dari mulai pejabat hingga ASN daerah itu 15,3 triliun, tunjangan profesi guru dari ASN daerah itu 2,1, dan tambahan penghasilan untuk guru ASN daerah itu sebesar 70 miliar. Sehingga total dari APBD termasuk dalam hal ini nanti yang berasal dari DAU itu adalah 17,4 triliun. Sehingga total yang dibayarkan tahun lalu untuk THR adalah 38,8 triliun rupiah. Untuk 2024 ini untuk ASN naik 11,7 menjadi 18 triliun karena tadi ada kenaikan gaji, yaitu gaji pokok dari 7,9 menjadi 8,4. Kemudian komponen tunjangan kinerjanya
itu 100%, kalau tahun lalu hanya 50%, sehingga total untuk tukin ASN pusat tuh 6,82 triliun. Dan untuk pensiunan, karena ada kenaikan pensiun tahun 2024 ini, maka ada kenaikan untuk THR-nya dari 9,8 tahun 2023 menjadi 11,65. Untuk belum Mas. Iya, iseng banget ini. Iya terus. Belum tabelnya. Iya. Ya, terima kasih sudah kembali ke jalan yang benar. Untuk APBD yang 2024 tadi ya, untuk perbandingannya dibanding 2023, untuk aparatur daerah kalau tahun lalu 15,3 ini 16,7, tunjangan profesi gurunya dari 2,1 menjadi 2,3, dan tambahan penghasilan untuk guru ASN daerah dari 0,07 ke 0,04. Ini tadi untuk daerah itu, tadi untuk tukin komponennya tergantung dari kapasitas fiskal daerah yang sampai disampaikan oleh Pak Mendagri. Sehingga total untuk APBD dalam THR adalah 19 triliun. Total keseluruhan pembayaran untuk THR pusat dan daerah akan mencapai 48,7 triliun yang akan dibayarkan dalam 2 minggu ke depan, mulai 2 minggu ke depan. Untuk gaji ke-13, komponennya dibandingkan tahun 2023 adalah pada slide ini, totalnya 38,8 triliun sama tahun 2023. Tahun ini akan naik menjadi 50,8, di mana yang pusat naik dari 21,4 menjadi 29,7 triliun rupiah. Ini karena untuk tunjangan kinerjanya tadi 100% dan ada kenaikan gaji pokok terutama untuk ASN pusat dan daerah. Untuk yang daerah tadi dari 17,4 tahun lalu triliun rupiah menjadi 21,1 triliun rupiah, sehingga total yang akan dibayarkan pada bulan Juni untuk gaji ke-13 dari APBN dan APBD adalah 50,8 triliun rupiah. Yang kita harapkan akan meningkatkan daya beli. Saya juga berharap untuk para ASN ya, kalau menggunakan dan membelanjakan adalah untuk produk-produk dalam negeri untuk mendorong ekonomi lokal, supaya ini benar-benar bermanfaat.